考古文明中水晶人这段经历。推算下次开启时间时，他在删除我手表内的信息。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 745-746, atau episode 771-772, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang telah memasuki kembali samudra semesta, kemudian setelah beberapa ratus tahun dia segera mencari 3 master semesta tertinggi yang ada kaitannya dengan meninggalnya pencipta kapak besar. Lu Feng kemudian menyandra 1 master semesta dari ras guntur besar untuk memancing pemimpinnya datang untuk menyelamatkannya. Dan juga Lu Feng menangkap master semesta dari tanah suci bulan ungu. Master Pu Ungu berkata dengan dingin, "Kenapa tidak? Ini adalah kapal semesta, bukan wilayah manusia. Bahkan jika itu adalah wilayah manusia, aku akan pergi ke sana jika alam semesta yang asli mengizinkannya." Pemimpin gerombolan Bima Sakti, apakah kamu ingin menyerang aku? Kamu akan menjadikan diri kamu musuh tanah suci bulan ungu. Menarik, Luo Feng menyeringai. Masuk dan sediakan tempat untuk master ulang-alik guntur. Menara bintang tiba-tiba mulai melayang, dan itu cenderung. Sebuah jurang muncul di dasar menara bintang, dan mulai menelan Master Pu Ungu. "Kamu berani menyegelku," ucap Master Pu Ungu yang mencoba menahannya, namun dia masih terbang ke pangkalan menara bintang, kehilangan kendali. Dia meraung, "Luo Feng, aku punya banyak tubuh. Bahkan jika kamu menyegelku, aku hanya akan kehilangan 1 tubuh saja, tanah suci bulan ungu tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah." Tanah suci bulan ungu, Luo Feng menyeringai. "Kami sudah menjadi musuh, jadi berhentilah mengancam aku. Aku akan menangkap setiap master semesta dari tanah suci bulan ungu, kamu mengerti?" Ucap Lu Feng sambil mengejek. Master Pu Ungu sudah ditangkap. Semua 12 master semesta takut dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Luo Feng memang gila, tetapi mereka tidak terkejut. Setelah semua yang terjadi sebelumnya, tanah suci bulan ungu telah menyebarkan warisan bagaimana menjadi master tertinggi semesta, dari master semesta untuk semua kekuatan dalam aliansi kekuatan bersatu. Berita tentang ini sudah tentu akan dikenal oleh khalayak luas. Tanah suci bulan ungu jelas ingin tim manusia dimusnahkan. Mereka sudah menjadi musuh. Tim manusia memiliki lebih dari 400 master semesta, namun tanah suci bulan ungu memiliki kurang dari 400 master semesta. Permusuhan di alam semesta yang asli cukup kuat, pikir Luo Feng. Hampir semua master semesta berada di alam semesta asli. Aku perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk menghukum tanah suci bulan ungu. Bahkan sekarang, para master tertinggi alam semesta dari tanah suci bulan ungu hanya dapat menggunakan maksimal kekuatan pada level 8, karena mereka tidak memiliki alam semesta miniatur. Menara bintangku juga dapat menggunakan kekuatan di level 8, dan begitu aku melakukan Duan Mi, itu akan mencapai level 9. Meskipun tidak di tingkat 9 tingkat atas, aku tidak perlu khawatir tentang tanah suci bulan ungu. Di tengah samudra rawa berputar, ke-12 master semesta di karang merah besar semuanya gemetar, saat mereka menyaksikan pemandangan di depan mereka. Mereka semua menyadari permusuhan antara manusia dan tanah suci bulan ungu, tetapi melihat bagaimana Luo Feng yang ganas dan kejam, masih bisa membuat mereka menggigil ketakutan. Semuanya, tatapan Luo Feng menyapu kerumunan. Kemudian dia tersenyum dan meyakinkan mereka, "Jika tidak ada darah buruk di antara kami, aku tidak akan menyerang kamu. Kamu dapat menenangkan pikiran kamu." Setelah bicara seperti itu, kemudian ia terbang menuju menara bintang dan menembus pintu samping. Para master semesta di karang merah saling memandang. Kemudian, diam-diam, mereka mulai berdiskusi. Rupanya, mereka mulai khawatir. Lagi pula, Luo Feng sebelumnya telah menangkap master ulang-alik guntur, dan sekarang, dia telah menangkap master Pu Ungu. Mungkinkah Luo Feng merencanakan sesuatu sebagai bagian dari rencana? Atau apakah dia hanya ingin menangkap mereka satu demi satu? Tidak mungkin. Bahkan jika kita melakukan perlawanan,
dengan harta karunnya yang memiliki tekad kuat, kita masih tidak dapat melarikan diri dari Luo Feng. Sebelumnya, pemimpin gerombolan Bima Sakti datang hanya untuk menangkap Master Ulang-alik Guntur. Adapun Master Pu Ungu, yang baru saja tiba, Luo Feng datang ke sini lagi untuk menangkapnya. 11 dari kita Master Semesta yang telah berada di sini selama ini, terhindar dari serangan apapun. Betul, para Master Semesta ini membahas hal-hal ini dengan tenang dan segera mencapai pemahaman. Jika Luo Feng ingin membunuh atau menangkap mereka semua, dia pasti akan bergerak sudah dari saat itu. Tidak perlu baginya untuk menunda waktunya. Ditambah lagi, tindakannya akan melibatkan rasnya, jadi dia tidak akan begitu terburu-buru untuk berkeliling mencari musuh. Di dalam menara bintang, Luo Feng menatap dunia di luar. Sambil tersenyum, dia berteriak, "Master Pu Ungu." Suaranya langsung dikirim ke salah satu ruang tertutup di dalam menara bintang. Sementara itu, dalam ruang yang sepi dan remang-remang, Master Pu Ungu duduk bersila di tanah yang sunyi. "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu dengan mudah," suara Luo Feng beresonansi di angkasa. "Sebenarnya, aku tidak punya niat menjadi musuh dengan Tanah Suci Bulan Ungu, tapi kalian semua dari Tanah Suci Bulan Ungu, tidak pernah berharap baik dari kita manusia, dan selalu berusaha membuat hal-hal sulit bagi kita. Kami tidak mengambil hati dalam hal perang sebelumnya, tetapi setelah perang, Tanah Suci Ungu Bulan benar-benar menyerahkan warisan kepada setiap kelompok kekuatan dalam aliansi pasukan bersatu. Sangat jelas bahwa kamu berniat untuk menggunakan aliansi pasukan bersatu, untuk menindas kami, sehingga kebangkitan kami manusia akan jauh lebih lambat. Seluruh umat manusia sangat marah dengan Tanah Suci Bulan Ungu. Jika Tanah Suci Bulan Ungu tidak mengedarkan warisan, maka dengan berlalunya waktu, umat manusia akan bisa mendapatkan kekuatan dan kekuatan secara konsisten. Dengan kontinuitas ini, manusia secara alami akan dapat bergabung dengan wilayah ras puncak lainnya. Kemudian, dengan perluasan wilayah, manusia akan melihat semakin banyak generasi jenius bangkit dari ras. Semua ini secara alami akan membentuk siklus berbudi luhur yang bisa membawa periode pertumbuhan, dan umat manusia akan meningkat lebih cepat dari sebelumnya. Tetapi sekarang, dengan aliansi pasukan bersatu mendapatkan warisan juga, meskipun versi mereka tidak cocok dengan tingkat yang sama dengan manusia, informasi itu tidak diragukan lagi, masih detail dan cukup kaya. Ini berarti bahwa, jika manusia berusaha memperluas wilayah mereka, mereka hanya dapat melakukannya di bawah kesulitan yang ekstrim. Jika mereka tidak dapat memperluas wilayah mereka, maka jumlah Master Semesta Manusia dan Master tertinggi alam semesta, ditakdirkan untuk hanya segelintir. Tanpa campur tangan oleh Tanah Suci Bulan Ungu, sebelum era reinkarnasi ini berakhir, jumlah Master Semesta Manusia dan Master tertinggi alam semesta, akan melebihi 2 Tanah Suci yang disatukan. Dan karena Tanah Suci Bulan Ungu telah melakukan campur tangan, ketika era reinkarnasi ini berakhir, jumlah Master Semesta Manusia dan Master tertinggi alam semesta bahkan tidak akan berjumlah setengah dari jumlah Tanah Suci Bulan Ungu. Bagaimana mungkin manusia tidak merasa marah dan benci? Master Pu Ungu, yang bercokol di ruang yang sunyi, akhirnya angkat bicara. Perintah leluhur menyampaikan penilaiannya, katanya dengan senyum dingin. "Kamu pikir siapa yang bisa memaksakan sesuatu pada kami? Mungkin hanya dalam mimpimu. Mari kita tunggu dan lihat," kata Luo Feng acuh tak acuh. Pada hari yang sama, di dalam alam semesta Tanah Suci Bulan Ungu. "Leluhur, aku telah melakukan apa yang kamu minta dari aku," kata Master Pu Ungu. Setelah mencapai karang di dalam lautan rawa berputar, itu benar-benar seperti yang telah diantisipasi oleh leluhur. Luo Feng menyerangku. Dia berlutut dengan hormat ketika dia melaporkan sosok yang menggantung di udara di depannya. Sosok itu, yang samar-samar memancarkan cahaya ungu, tidak lain adalah leluhur Bulan Ungu. Leluhur Bulan Ungu berkata perlahan, "Dia sudah bergerak. Sekarang, dia menjaga tubuhku yang lain dan menjadikan tawanannya, tetapi dia belum memusnahkan tubuhku yang lain," Master Pu Ungu terus melaporkan. Kekagumannya pada leluhur Bulan Ungu tumbuh setiap saat. Ada permusuhan antara Tanah Suci Bulan Ungu dan kaum manusia, jadi saat Tanah Suci Bulan Ungu mengetahui tentang Luo Feng memasuki kapal semesta, berdasarkan tindakan Luo Feng, mereka telah menebak kemana dia menuju. Mengingat arah yang dia tuju, semua Master Alam Semesta dari Tanah Suci Bulan Ungu akan menjauhi daerah sekitarnya, agar tidak berpapasan dengannya. Luo Feng secara khusus pergi ke Samudra Rawa berputar kali ini hanya untuk menunggu Master Bintang Guntur Besar,
Namun leluhur bulan ungu tiba-tiba memberi perintah kepada Master Pu Ungu, yang paling dekat dengan samudra rawa berputar, untuk memantau Luo Feng jika keluar. Dan sebagai tanggapan atas langkah ini oleh leluhur bulan ungu, Luo Feng langsung mengejar dan telah menangkap Master Pu Ungu. Dia tidak bisa tetap tenang. Leluhur bulan ungu menggelengkan kepalanya. Setelah mendapatkan warisan dari jantung sungai Duandong, ia telah mencapai terobosannya untuk menjadi dewa sejati. Sepotong kue, saat dia menjadi dewa sejati, menambah teknik yang dia terima dari warisan jantung sungai Duandong, dia akan menjadi lebih kuat dari master asal. Master Pu Ungu, yang berlutut di samping leluhur bulan ungu, sangat terkejut. Apa, lebih kuat dari master asal usul umat manusia? Berdasarkan spekulasi leluhur bulan ungu, dalam keadaan normal, dia pasti benar dalam mengasumsikan bahwa, menurut jalur hukum, kemampuan Luo Feng saat ini adalah menciptakan teknik rahasia pada tingkat master tertinggi semesta. Ketika dikombinasikan dengan warisan jantung sungai Duandong, dan setelah menghabiskan beberapa waktu di ruang kultivasi, ia memang mampu mencapai terobosan dalam waktu yang lebih singkat untuk menjadi dewa sejati. Saat dia menjadi dewa sejati, kekuatannya akan meningkat dengan cepat. Maka menjadi lebih kuat daripada master asal hanya akan menjadi masalah saja. Pada saat itu, dia bisa menyapu semua master tertinggi alam semesta dengan caranya. Tapi Luo Feng telah memilih jalur kekuatan sakti. Dia mengejar sesuatu yang memiliki tingkat kesulitan tertinggi, sesuatu yang melebihi 90.000 kali tingkat gen kehidupan, dan karenanya, ia ditakdirkan untuk mengambil waktu yang jauh lebih lama daripada yang dipikirkan leluhur bulan ungu. Kamu ingin melawan aku? Leluhur bulan ungu mencibir, sampaikan perintah aku. Mulai saat ini, semua master semesta tanah suci bulan ungu aku, akan menghindari Luo Feng dengan cara apapun. Manusia mungkin melakukan beberapa gerakan jahat. Bahkan jika kalian semua harus mundur kembali ke alam semesta tanah suci, atau ke pengasingan di salah satu era reinkarnasi dari alam semesta tanah suci, ini adalah hal-hal kecil yang tidak layak dikhawatirkan. Master Pu Ungu berlutut di depannya. Pada saat yang sama, kita harus mengumumkannya kepada semua kelompok kekuatan besar di seluruh samudra semesta, kata leluhur bulan ungu dengan suara dinginnya. Karena Luo Feng adalah orang yang memprakarsai provokasi di tanah suci aku, maka sejak saat ini, kami dari tanah suci bulan ungu akan membunuh setiap master semesta manusia dari alam semesta utama, yang menginjakkan kaki di samudra semesta. Ya, jawab Guru Pu Ungu patuh. Kamu bisa pergi sekarang, perintah leluhur bulan ungu. Master Pu Ungu pergi dengan sikap hormat tanpa basa-basi lagi. Leluhur bulan ungu berdiri di dalam ruang kosong dan mencibir. Luo Feng, ketika semua master semesta umat manusia kamu mengetahui tentang bagaimana kamu memprovokasi aku, membuat aku mengeluarkan perintah pembunuhan seperti itu, aku khawatir mereka akan sangat tidak puas dengan kamu. Kamu ingin melawanku, orang tua itu, Kaisar Timur, sama sekali bukan ancaman. Kamu, ditakdirkan untuk menjadi satu-satunya lawan sejatiku. Leluhur bulan ungu terus berbicara pada dirinya sendiri dengan sikap dingin itu. Kita akan melihat siapa yang dapat tertawa paling terakhir. Di salah satu bidang individu permukaan dalam ruang di alam semesta virtual. Kesadaran Luo Feng terus-menerus terhubung ke alam semesta virtual. Beberapa saat yang lalu, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Sekarang, tak lama setelah itu, ekspresinya yang bersemangat telah digantikan oleh seringai. Dia senang karena sepotong informasi. Sikapnya meringis karena sepotong informasi. Bagian pertama terkait dengan informasi terperinci tentang Master Semesta yang baru dipromosikan. Bagian kedua adalah berita Tanah Suci Bulan Ungu telah dipublikasikan. Dari informasi tentang Master Semesta yang baru dipromosikan, Luo Feng melihat informasi tentang Master Pacing, dan minatnya terutama terpusat pada bagian tentang 4 sayap hitam Master Pacing. Keempat sayap hitam itu bisa menempatkan cengkeraman di atas kekuatan hukum 5 unsur, yaitu emas, kayu, air, api, dan bumi. Itu unik. Itu seperti negara dewa, yang diproduksi oleh sayap peraknya dan juga sangat unik. Selain itu, harta karun tipe sayap seperti itu jarang ada di tempat pertama. Sayap Siwu memiliki total 6 pasang sayap. Saat ini, aku memiliki 3 pasang, jadi aku masih kekurangan 3 pasang. 2 pasang sayap hitam ini mungkin adalah yang aku butuhkan. Luo Feng semakin bersemangat dan tambah bersemangat, ketika berita kedua menghancurkan suasana hatinya.
Tanah Suci Bulan Ungu. Tepat setelah dia menangkap Master Pu Ungu, berita diumumkan kepada publik bahwa ada perintah pembunuhan yang dikeluarkan. Setiap Master Semesta manusia yang mengatur makanan di Samudra Semesta akan terbunuh. Suara pemimpin kota kekacauan primal bergema di telinga Luo Feng. Luo Feng, segera datang ke sini. Sin kemudian berpindah ke puncak Pulau Guntur, di taman di belakang istana pemimpin kota primal, banyak takhta berserakan. Tanpa membedakan antara status tinggi atau rendah, angka-angka itu muncul berturut-turut untuk duduk di atas takhta ini. Luo Feng juga muncul dan duduk. Kepada semuanya, pemimpin kota kekacauan primal melihat sekeliling dan tertawa terbahak-bahak. Semua orang ada di sini, jadi mari kita bicara tentang berita terbaru. Tanah Suci Bulan Ungu telah mengeluarkan perintah pembunuhan terhadap umat manusia kita, mengatakan bahwa mereka akan membunuh manusia yang menginjakkan kaki di Samudra Semesta. Sebenarnya, aku agak ragu. Dimanapun Tanah Suci Bulan Ungu menemukan keberanian untuk melakukan hal seperti itu. Mereka hanya memiliki 2 master tertinggi semesta dan sekelompok master semesta. Kedua master tertinggi semesta belum membuat miniatur mereka sendiri. Dan dalam hal jumlah master semesta, mereka bahkan tidak sebanding dengan aliansi Hong kita, namun mereka berani menantang kita. Setelah itu, aku melihat lebih dekat. Oh, mereka sengaja melakukannya. Ini adalah cara mereka untuk menunjukkan kita, manusia, dan mengasingkan ras pengikut lainnya dari aliansi Hong. Lelucon, aliansi Hong adalah aliansi secara keseluruhan. Mereka ingin melawan kita, bagaimana mereka bisa mengasingkan kita? Pemimpin kota kekacauan primal bercanda, aku hanya bisa menyimpulkan bahwa Tanah Suci Bulan Ungu takut. Mereka tidak berani melawan kita, seluruh aliansi Hong. Jadi, untuk melindungi martabat mereka mengatakan hal-hal seperti itu. Master ke-8, yang berdiri di samping, menambahkan dengan suara rendah, itu benar. Kita manusia tidak takut. Setelah beberapa waktu, ketika ras kita memiliki beberapa master tertinggi di level tempur tingkat atas, kita akan mendapatkan keuntungan absolut. Luo Feng hanya mendengarkan, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia penuh rasa terima kasih. Guru telah memanggil pertemuan ini tetapi tidak mengizinkan yang lain untuk menyuarakan pendapat mereka. Sebagai gantinya, dia mengatakan ini segera, jelas untuk mengarahkan kerumunan ke arah kebencian bersama untuk musuh mereka. Jika dia membiarkan mereka semua menyuarakan pendapat mereka secara bebas, beberapa mungkin akan mengatakan bahwa Luo Feng terlalu gegabah dan dengan demikian membuat musuh bagi manusia sebagai gantinya. Jika ini terjadi, akan ada konflik internal di dalam umat manusia, yang merupakan sesuatu pemimpin kota kekacauan primal, Master ke-8, Luo Feng, dan beberapa lainnya tidak mau melihat. Ini salahku karena tidak memberitahu semua orang tentang ini sebelumnya, kata Luo Feng dengan suara rendah. Tapi aku tidak menyesalinya, ini hanya Tanah Suci Bulan Ungu, dan leluhur Bulan Ungu bahkan tidak bisa meninggalkan alam semesta miniaturnya. Adapun master tertinggi mereka bahkan tidak memiliki miniatur alam semesta. Apa yang perlu ditakutkan? Orang-orang dari Tanah Suci Bulan Ungu selalu bertindak dalam gelap. Manusia tidak seharusnya memberi mereka wajah. Dan aku juga berpikir bahwa karena Tanah Suci Bulan Ungu memainkan trik di belakang punggung, kami sekarang di dalam alam semesta yang semula, kedua kubu masih dalam situasi tegang. Terutama aliansi pasukan bersatu. Dengan warisan, mereka sama sekali tidak takut pada kita, kata Luo Feng dengan sungguh-sungguh. Jika persaingan ini berlangsung terlalu lama, tanpa bisa memperluas wilayah kami, bagaimana umat manusia akan terus meningkat. Inilah mengapa kita harus berperang. Luo Feng melanjutkan, jika tidak ada perang besar, perselisihan antara kedua kubu kemungkinan besar akan menjadi jangka panjang. Berkali-kali, konflik dan persilangan ini secara alami akan membantu mengasah kemampuan para ksatria dan master semesta kita. Dalam pertempuran hidup dan mati, dan dengan warisan peradaban kuno itu, makhluk agung dari ras kita akan terus muncul. Mengikuti peningkatan makhluk-makhluk besar ini, terutama ketika kita memiliki beberapa master tertinggi alam semesta, kita akan dapat memusnahkan 2 master tertinggi alam semesta dari Tanah Suci Bulan Ungu pada saat itu. Jika mereka tetap tersembunyi di Tanah Suci Bulan Ungu, jadi itu. Tapi begitu mereka melangkah keluar, mereka akan segera dimusnahkan. Tanpa 2 master tertinggi alam semesta, kata Luo Feng dengan keyakinan, Tanah Suci Bulan Ungu tidak akan lagi menjadi ancaman bagi umat manusia kita. Manusia memiliki petunjuk tentang warisan mereka sendiri.
Bahkan jika master tertinggi alam semesta lainnya tidak ekstrim, mereka memiliki harapan besar untuk dapat mencapai batas tertinggi dari seorang master tertinggi, yang merupakan tingkat yang telah dicapai oleh master asal. Benar, kata pemimpin kota kekacauan primal. Untuk jangka waktu yang lebih lama, ras kita harus fokus pada jagat raya. Bahkan jika mengasah keterampilan adalah melalui pertempuran hidup dan mati, ini harus tetap berada di dalam jagat raya. Konflik antara kedua kubu akan berlangsung untuk waktu yang sangat lama. Dia mengangguk. Namun apa yang disebut perintah pembunuhan, ini bukanlah ancaman bagi kita sama sekali. Sekarang, biarkan Luo Feng mengajarkan bahwa tanah suci bulan ungu itu pelajaran yang bagus, dan ketika ras kita semakin kuat di masa depan, kita akan menjadi tanah suci ketiga dan menjadi lebih kuat dari tanah suci bulan ungu dan tanah suci Kaisar Timur. Bertentangan dengan apa yang dipikirkan Luo Feng, tidak ada dari master semesta manusia yang takut. Mereka semua ambisius dan agresif, dan mereka tidak peduli tentang perintah pembunuhan tanah suci bulan ungu. Pertama-tama, warisan dari peradaban kuno membuat manusia lebih percaya diri. Juga, mereka baru saja mengalahkan seluruh aliansi pasukan bersatu, jadi tanah suci bulan ungu tidak ada artinya bagi mereka. Selain itu, medan perang utama akan berada di alam semesta asli di masa depan, dan hanya sedikit yang akan pergi ke samudra semesta. Meskipun Master Kegelapan dan pemimpin kota kekacauan primal kadang-kadang pergi ke sana, mereka hanya mengirim tubuh mereka. Untuk apa nilainya, tanah suci bulan ungu hanya bisa membuat ancaman di alam semesta. Mereka bukan ancaman nyata, bahkan jika ada masalah, itu akan menjadi pengalaman belajar bagi manusia. Pertemuan di antara para senior dengan cepat selesai, dan makhluk-makhluk menghilang dari tahta. Pemimpin kota kekacauan primal dan Luo Feng adalah dua yang tersisa. Pemimpin kota kekacauan primal melirik Luo Feng sambil tersenyum. Apakah kamu masih khawatir? Tidak lagi. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Seharusnya tidak, kata pemimpin kota kekacauan primal. Kamu membuat kontribusi besar selama pertarungan antara kami dan aliansi pasukan bersatu. Semua master alam semesta menghormati kamu dengan sepenuh hati. Kamu telah banyak membantu ras kami, dan kamu berpengaruh. Kamu tentu saja seorang pemimpin. Selama kamu tidak melakukan hal-hal bodoh, seperti membuat musuh di mana-mana, ras akan berdiri di sisi kamu, apapun yang terjadi. Lagi pula, semua orang membuat musuh di samudra semesta. Makhluk akan mencoba membunuh kamu bahkan jika kamu tidak bermaksud jahat. Tidak apa-apa untuk membuat musuh. Luo Feng mengangguk. Itu benar, ras bintang guntur besar sangat lemah, jadi dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Tanah suci bulan ungu sangat kuat, namun manusia juga bisa menahan mereka. Tentu saja, jika Luo Feng membuat musuh di mana-mana dan memimpin semua kekuatan untuk menyerang manusia, manusia akan marah. Tidak peduli seberapa percaya diri suatu ras, ia tidak berani menjadikan dirinya musuh bagi semua kekuatan. Jika manusia kalah dalam pertempuran melawan pasukan bersatu dan mundur kembali ke jagat raya, ras lain mungkin menabrak mereka saat mereka turun. Semua kekuatan di alam semesta asli dan samudra semesta akan menyatukan dan menekan mereka. Itu akan menjadi situasi yang paling menyedihkan. Untungnya, itu tidak terjadi. Guru, Luo Feng mengingat informasi yang telah diperolehnya sebelumnya dan bertanya, apakah ada master semesta yang disebut Master Pei Xing di antara para master alam semesta baru itu? Ya, pemimpin kota kekacauan primal memandang Luo Feng. Sayapnya benar-benar harta karun, Luo Feng mengerutkan kening. Bisakah kita memiliki informasi lebih rinci tentang dia? Sayap harta sejati. Pemimpin kota kekacauan primal melirik Luo Feng dan tampak senang. Apakah sayapnya entah bagaimana terhubung ke sayap perakmu? Dia hanya memberi Luo Feng sepasang sayap siwu, dan Luo Feng telah menemukan pasangan lain. Setelah menyerap banyak energi pedang, itu hanya berada di bawah harta sejati yang tertinggi sekarang. Luo Feng mengangguk. Itu hanya asumsi. Oke, aku akan membantumu memeriksanya sekarang. Pemimpin kota kekacauan primal mengangguk. Ada sekitar 400 master semesta di aliansi Hong sekarang, dan jaringan intelijen sangat besar. Seharusnya mudah ditemukan. Aku akan segera memberitahu kamu setelah aku mendapatkan informasi. Oke, ucap Luo Feng mengangguk. Setiap master semesta memiliki sekelompok teman yang akan saling mengirim pesan. Ada sekitar 400 master semesta di aliansi Hong, dan semua orang punya banyak teman, bahkan teman di samudra semesta. Itu pasti jaringan intelijen raksasa. Semakin besar jaringan,
semakin detail informasinya. Setelah perintah pembunuhan dari Tanah Suci Bulan Ungu menyebar, semua kekuatan di samudra semesta menghela nafas. Luo Feng gila, apakah dia benar-benar berpikir dia bisa melawan Tanah Suci Bulan Ungu? Itu adalah Tanah Suci, tidak peduli betapa marahnya pertarungan itu, dan bahkan jika sekelompok Master Semesta mati, mereka dapat pulih setelah beberapa era semesta. Bahkan jika mereka dikalahkan oleh manusia, mereka dapat bersembunyi di Tanah Suci Bulan Ungu untuk 1 atau 2 era semesta. Betul, manusia perlu memanfaatkan waktu untuk membiarkan lebih banyak master tertinggi semesta. Untuk makhluk besar dari Tanah Suci Bulan Ungu, mereka hanya bisa kembali ke Tanah Suci Bulan Ungu, tetapi manusia tidak dapat melakukan hal yang sama. Semua kekuatan menghela nafas. Mereka semua mengira manusia membawa masalah pada diri mereka sendiri, dengan berperang melawan ras Tanah Suci. Sementara itu di sektor puncak miring, ada menara 3 tingkat, dan setiap tingkat adalah Dodecagon. Menara aneh terus masuk ke dalam sektor puncak tilted. Perintah dari leluhur, Master Pacing memandang keluar sektor miring dan berbisik, leluhur berpikir terlalu tinggi tentang Luo Feng itu. Dia hanya satu orang, namun kita semua harus menghindarinya. Terutama mereka yang menjelajah ke kapal semesta. Untungnya, aku di sektor puncak miring, jadi aku tidak perlu peduli padanya, Luo Feng. Tunggu dan lihat saja, aku sudah tinggal di Tanah Suci dan tidak pernah keluar. Sekarang aku berada di samudra semesta, aku mungkin memiliki keberuntungan di masa depan, dan aku bisa melampaui Luo Feng. Tentu saja Master Pacing merasa iri kepada Luo Feng. Lagi pula, dia belum pernah ke samudra semesta sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa iri? Dia tidak pernah memiliki kesempatan. Aku harus mencari kesempatan dengan hati-hati. Master Pacing terus mencari di area bagian dalam sektor puncak miring. Strategi Tanah Suci Bulan Ungu melawan manusia adalah untuk menghindari Luo Feng, yang merupakan seseorang yang menakutkan. Mereka hanya menargetkan Master Semesta manusia lainnya. Sekarang Luo Feng berada di kapal semesta, Master Semesta di sekelilingnya semua menghindarinya, bahkan jika mereka memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Makhluk-makhluk besar dari Tanah Suci Bulan Ungu di samudra semesta semuanya terintimidasi, sedangkan makhluk-makhluk di sektor puncak yang miring dan gunung tingkat yang mengalir, sama santai seperti sebelumnya. Hanya setengah bulan setelah pertemuan senior dalam ras manusia, pemimpin kota kekacauan primal memanggil Luo Feng dan memberitahu dia bahwa ada beberapa informasi baru. Guru, kata Luo Feng, dia memiliki harapan yang tinggi. Seorang Master Semesta dalam aliansi Hong memiliki banyak teman, dan dia berteman dengan 2 Master Semesta, dari Tanah Suci Kaisar Timur, kata pemimpin kota kekacauan primal. Setelah berbicara dengannya, kita tahu bahwa sayap harta karun sejati Master Pacing telah muncul di alam semesta asli lebih dari 10 era semesta yang lalu. Itu digunakan oleh Master Semesta dari era alam semesta lainnya. Namun, ia terbunuh oleh makhluk agung dari Tanah Suci Bulan Ungu, dan harta karun sayap yang sebenarnya diambil. Itu tidak muncul di samudra semesta sampai saat ini. Sekarang, Luo Feng mengerti. Lebih dari 10 era semesta yang lalu, tidak heran tidak ada informasi rinci tentang hal itu dari 3 era semesta lainnya. Hanya 2 negeri suci yang akan tahu lebih banyak tentang informasi kuno semacam itu. Sayap harta karun sejati itu disebut sayap awan 5 warna sebelumnya, kata pemimpin kota kekacauan primal. Ini adalah salah satu senjata spiritual harta karun terbaik tingkat atas. Pertama, ia dapat mengubah arah dan mempercepat kecepatannya dengan sangat cepat. Kedua, ia memiliki kekuatan mengikat. Kekuatan mengikat yang dilakukan sebelumnya tidak dapat dibandingkan dengan yang dilakukan Master Pacing. Tampaknya, Master Pacing melakukan teknik tertinggi menggunakan sayap awan 5 warna. Mata Luo Feng berkilau, salah satu senjata spiritual harta karun sejati terbaik tingkat atas. Itu terdengar seperti sudah biasa. Sayap siunya adalah salah satu senjata spiritual harta karun sejati terbaik tingkat atas sebelum asalnya ditemukan, dan setelah pulih, itu adalah salah satu harta sejati puncak terbaik, yang kedua setelah harta sejati tertinggi. Dan itu membantu pada saat terbang. Sepotong informasi lain pemimpin kota kekacauan primal tersenyum dan menambahkan, sayap awan 5 warna mewakili 4 sayap perak, selama era semesta itu. Luo Feng terkejut, mudah untuk mengubah warna harta karun sejati. Namun, sayap awan 5 warna berwarna perak selama era semesta itu, jadi perak mungkin merupakan warna alami. Itu informasinya,
kata pemimpin kota kekacauan primal. Kamu dapat memutuskan apa yang ingin kamu lakukan tentang hal itu. Luo Feng menyeringai. Aku akan memanfaatkan kesempatan itu, tentu saja. Di karang di tengah lautan rawa berputar di area bagian dalam samudra semesta. Tidak ada seorang pun di samudra semesta yang tahu bahwa Luo Feng ada di lautan rawa berputar. Adapun Master Bintang Guntur Besar, bahkan jika semua orang tahu tentang perseteruan mereka, tidak ada yang berani ikut campur. Semua orang tahu bahwa Luo Feng sangat kuat, jadi jika seseorang benar-benar mengacaukannya, dia akan memperlakukan mereka, karena dia memperlakukan mereka dari tanah suci bulan ungu. Luo Feng tidak membunuh dan membuat musuh dengan ceroboh. Jika seseorang mengacaukannya dan membawa masalah pada diri mereka sendiri, tidak ada kekuatan di semesta lautan yang akan mengganggu dirinya. Makhluk besar menemukan bahwa bintang guntur besar telah muncul di kapal semesta. Dia terlihat 2 kali, dan dia menuju ke sini. Dia akan segera tiba, ini akan luar biasa. Master Bintang Guntur Besar yang marah dan pemimpin gerombolan Bima Sakti, yang memiliki warisan dari Sungai Duandong. Seperti apa pertempurannya nanti? 15 Master Semesta telah berkumpul di Karang Merah, termasuk Master Alam Semesta tingkat 6 dari Tanah Suci Kaisar Timur. Di dalam Menara Bintang, Luo Feng sedang melihat ke bawah. Dia bisa mendengar mereka yang berbicara di luar. Master Bintang Guntur Besar, bisik Luo Feng. Dia sudah belajar tentang jejak Master Bintang Guntur Besar dari jaringan intelijen Aliansi Hong. Dia berpendapat bahwa akan membutuhkan Master Bintang Guntur Besar sekitar 1 bulan untuk tiba di sini. Master Bintang Guntur Besar, aku akan menggunakan kamu untuk menguji 2 teknik menara bintang aku, pikir Luo Feng. Pedang bayangan darah berada di level 7 tingkat teratas, dan dengan 2 Ni, berada di tingkat 8 tingkat teratas. Menara bintang bahkan lebih luar biasa. Ukiran tingkat kelima di Menara Bintang berada di level 8, dan dengan 2 Ni, itu berada di level 9. Bahkan Master tertinggi semesta yang paling kuat di Samudra Semesta hanya bisa menggunakan kekuatan di tingkat 9 tingkat atas. Sebagian besar dari mereka ada di level 8, sementara beberapa dari mereka ada di level 7. Dengan 2 Ni, pedang bayangan darah, dan menara bintang, Luo Feng bisa berdiri di antara para master tertinggi alam semesta teratas. Hanya sedikit yang bisa melampaui dia. Tentu saja, salah satu kelemahannya adalah dia tidak bisa melanggar aturan. Tidak peduli seberapa kuat master semesta, dia masih harus mengikuti aturan tertentu, seperti batas kecepatan. Ini adalah kelemahan Luo Feng. Meskipun Luo Feng benar-benar percaya diri, kekuatan lain di samudra semesta masih merasa bodoh, bahwa dia berani memprovokasi Master Bintang Guntur Besar. Selain itu, manusia masih perlu berurusan dengan tanah suci bulan ungu yang lebih kuat dan orang-orang dari alam semesta asli. Mereka semua berpikir bahwa Luo Feng terlalu gila. Namun tiba-tiba, Luo Feng mengerutkan keningnya di Menara Bintang, ketika sebuah email penting dikirimkan kepadanya melalui dunia maya. Luo Feng mengklik email itu. Tiba-tiba, dia berdiri dan tampak gembira. Guru, dia menjadi master tertinggi semesta. Guru akhirnya membuat terobosan. Luo Feng sangat senang. Ketika ia berbagi warisan dari peradaban kuno, pemimpin kota kekacauan primal sudah hendak membuat terobosan. Dengan panduan terperinci tentang warisan dan tekanan dari perang, semua manusia berharap agar pemimpin kota kekacauan primal membuat terobosan sebelum perang terakhir. Namun, dia belum membuat terobosan bahkan setelah perang berakhir. Untungnya, Luo Feng telah menjadi master semesta, dan telah menyelamatkan perang dengan menggunakan samudra terpencilnya yang tak ada habisnya. Guru sangat ingin membuat terobosan sebelum perang, namun dia tidak bisa. Setelah perang, dia melakukannya. Kemudian saat itu juga Luo Feng yang berada di alam semesta virtual, segera berangkat ke tempat gurunya tinggal. Sin kemudian berpindah ke puncak Pulau Guntur di alam semesta virtual, ada keramaian di sana. Begitu Luo Feng tiba, dia mendengar semua suara kuat, melengking, dan parau. Wow, Luo Feng melihat dan tidak bisa menahan diri untuk terkejut. Begitu banyak yang ada di sini, bahkan dari ras lain. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, kata seorang master semesta dari ras lain dengan puluhan antena. Ayo, pemimpin gerombolan Bima Sakti. Guru kamu membuat terobosan, dan kamu, sebagai muridnya, perlu memberinya beberapa hadiah besar untuk memberinya selamat. Banyak makhluk dari ras lain berjalan menuju Luo Feng. Itu adalah masalah besar ketika seseorang menjadi master tertinggi semesta.
Di alam semesta asli, suatu ras akan secara otomatis diklasifikasikan sebagai ras puncak, begitu ada master tertinggi semesta di dalam suatu ras. Master asal telah ditekan selamanya, dan kapak besar telah meninggal. Tidak pernah ada master tertinggi semesta dalam umat manusia untuk waktu yang lama, yang mengkhawatirkan mereka yang ada di aliansi Hong. Sekarang setelah pemimpin kota kekacauan primal akhirnya berhasil mencapai terobosannya, dan menjadi ada satu orang master tertinggi alam semesta di ras manusia, semua master alam semesta merasa bahwa sekarang ada pemimpin. Luo Feng, teriak pemimpin kota kekacauan primal, yang dikelilingi oleh banyak makhluk, melambai pada Luo Feng. Luo Feng tersenyum dan berjalan maju. Ya guru, aku berada di bawah banyak tekanan dan dapat bersantai sedikit sebelum perang itu, dan aku ingin membuat terobosan sebelum perang. Namun, aku tidak bisa saat itu. Pemimpin kota kekacauan primal menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku tidak berharap untuk membuat terobosan setelah santai. Luo Feng berkata, Guru, kamu sudah bersiap untuk waktu yang lama, jadi itu tidak mengejutkan. Dia melihat sekeliling, melihat betapa sibuknya lingkungan sekitarnya. Luo Feng mengerti bahwa situasinya sangat tegang di alam semesta asli, jadi pemimpin kota kekacauan primal memberitahu semua master alam semesta di aliansi Hong, begitu dia membuat terobosannya. Semua orang pun segera merayakannya, dengan begitu otomatis akan lebih meningkatkan persatuan dalam aliansi Hong. Perayaan berlangsung selama lebih dari setengah hari, setelah itu ras lain pergi satu persatu. Hanya master semesta manusia yang tersisa. Luo Feng, mengapa kamu mengirimkan informasi itu kepada kami secara diam-diam, dan menyuruh kami untuk tinggal? Apa yang terjadi? Tanya Master Gunung Es, pemimpin kota kekacauan primal, Master Kegelapan, Master Longyan, dan yang lainnya semua memandang Luo Feng. Selama pesta, Luo Feng memang diam-diam mengirim pesan ke Master Semesta Manusia. Luo Feng melihat sekeliling. Akan ada pertarungan antara aku dan Menara Bintang Guntur Besar. Semua orang tiba-tiba terdiam. Meskipun manusia percaya diri pada Luo Feng, perkelahian dengan Master Bintang Guntur Besar bukanlah masalah sepele. Luo Feng, Master Bintang Guntur Besar tidak mudah dihadapi, Master, kata Penggong. Kapak besar mati karena dia, jadi kita perlu membalaskan dendamnya. Namun, kami tidak perlu terburu-buru. Ada peluang 30% aku bisa membunuh Master Bintang Guntur Besar, kata Luo Feng. Bisa membunuh dia. Semua orang, termasuk pemimpin kota kekacauan primal, sangat terkejut sampai ke inti mereka. Membunuh Master tertinggi semesta. Bahkan Master tertinggi alam semesta lainnya tidak berani mengklaim sesuatu seperti itu. Namun Luo Feng mengatakannya, padahal Luo Feng hanya sebagai Master semesta. Namun, mereka telah melihat rencana Luo Feng sebelumnya. Mereka telah menyaksikan bagaimana samudera kekuatan sakti Luo Feng yang tak ada habisnya, dapat menahan serangan jiwa dari aliansi pasukan bersatu, dan aliansi kebebasan, sehingga mereka setidaknya memiliki kepercayaan pada dirinya. 30%, kata pemimpin kota kekacauan primal. Ya, Luo Feng mengangguk. Tapi bagaimanapun, dia adalah master tertinggi semesta. Aku sendiri tidak cukup kuat untuk membunuhnya, jadi aku membutuhkan lingkungan di 3 tanah ekstrim. Itulah sebabnya aku katakan hanya 30%. Jika dia sombong, dia mungkin akan dapat dihancurkan. Para master alam semesta manusia, termasuk Master Emas Kosong, Master Tuan Jarak Jauh, dan Master Kingdom semuanya tercengang, dan bersemangat pada saat yang sama. Mereka merasa terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, namun mereka juga tahu bahwa Luo Feng memiliki kedua harta karun istana terbang, kapal makam dan warisan dari Sungai Duandong. Dengan beberapa keterampilan khusus, ia mungkin benar-benar dapat melakukannya. Jika aku berhasil, aku bisa mendapatkan armor Dewa Guntur Besar, dari Master Bintang Guntur Besar. Teriak Master Tuan Jarak Jauh. Armor Dewa Guntur Besar adalah harta karun sejati tertinggi yang dimiliki oleh Master Bintang Guntur Besar. Guru, ucap Luo Feng sambil tersenyum. Aku menyuruh semua orang untuk tetap tinggal, karena aku berharap dapat benar-benar sukses. Dengan sedikit keberuntungan, semua makhluk besar dari ras bintang badai akan mati seketika, setelah Master Bintang Guntur Besar mati, dan alam semesta kecilnya akan menghilang. Dan tentunya banyak harta sejati akan muncul. Semua orang mengerti sekarang, Master alam semesta dan mereka yang berada di bawahnya tidak dapat mengendalikan nasib mereka sendiri. Jika mereka hidup di alam semesta asli, asal-usul kehidupan mereka adalah alam semesta asli.
Adapun bentuk-bentuk kehidupan dari era alam semesta pertama dan kedua, kehidupan mereka terikat dengan alam semesta mini. Begitu sebuah miniatur alam semesta hancur, semua kehidupan yang terikat padanya akan mati. Tentu saja, jika miniatur alam semesta menjadi tanah suci, para pejuang abadi, ksatria alam semesta, dan master alam semesta di dalamnya bisa hidup selamanya. Semua orang dalam ras akan mati, dan akan ada barang berharga yang tak terhitung jumlahnya. Kita perlu memperhatikan, pemimpin kota kekacauan primal mengangguk dan melihat ke master kegelapan. Adik kecil, kamu akan pergi sendiri. Jika Luo Feng berhasil, dan alam semesta miniatur mulai runtuh, kamu bisa mendapatkan semua barang berharga. Baiklah, master kegelapan mengangguk dan menatap Luo Feng. Jangan memaksaku pergi ke sana tanpa mendapatkan apa-apa. Luo Feng tersenyum. Aku akan berusaha yang terbaik. Tidak ada seorang pun di samudera semesta yang dapat mengatakan dengan pasti bahwa mereka dapat membunuh master tertinggi alam semesta. Luo Feng juga masih bertaruh dengan rencananya tersebut. Master kegelapan diam-diam meninggalkan alam semesta pada hari yang sama, dan butuh 6 hari untuk mencapai miniatur alam semesta master bintang guntur besar dengan lubang cacing alami, teleportasi, dan terbang cepat. Sementara itu dalam miniatur semesta, sebuah piramida hitam raksasa melayang di kota kekacauan, dan di dalam piramida hitam, master kegelapan memandangi miniatur alam semesta di kejauhan. Luo Feng itu memang gila. Dia berusaha membunuh master tertinggi semesta. Bahkan jika dia akan menggunakan lingkungan di tanah ekstremis, itu masih luar biasa. Sin kemudian berpindah ke atas batu karang raksasa di pusat samudera rawa berputar dalam kapal semesta. Ini luar biasa, Luo Feng tetap di menara bintang dan melihat ke bawah. Dia bisa mendengar diskusi di antara para master semesta. Biasanya, hanya master tertinggi alam semesta yang bisa membunuh master tertinggi alam semesta lainnya selama pertarungan. Aku belum pernah mendengar ada master alam semesta yang membunuh master tertinggi alam semesta. Aku, Luo Feng, sudah memiliki kekuatan di level 9. Bahkan aku di tingkat atas di antara master tertinggi semesta. Hanya kecepatan aku tidak bisa melebihi batas. Aku benar-benar dapat menciptakan keajaiban. Luo Feng sangat bersemangat. Mungkin saja dia bisa melakukannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun, jika itu 1 atau 2 atau 1 hingga 3, tidak akan ada harapan. Itulah sebabnya ia hanya memprovokasi master bintang guntur besar. Jika Kaisar Zenjia dan leluhur naga batu juga datang, Luo Feng pasti akan pergi dan menyebarkan berita bahwa master bintang guntur besar adalah seorang pengecut. Setelah hari-hari berlalu, pusaran air di samudera rawa berputar tumbuh semakin menakutkan, dan angin semakin kuat. Angin di karang lebih ringan, dan ke-15 master semesta berdiri di sana, menunggu. Master bintang guntur besar akan ada di sini sebentar lagi. Iya benar, tunggu dan lihat saja, pertarungan antara master bintang guntur besar dan pemimpin gerombolan Bima Sakti. Ini adalah sebuah pertunjukan yang sangat dinanti-nantikan. Tak satu pun dari para master semesta ingin melewatkannya. Saat mereka mengobrol, tiba-tiba muncul sambaran petir raksasa menyapu langit di atas kegelapan laut rawa berputar. Ia tiba di atas karang dari jarak yang jauh. Para master semesta yang awalnya santai semuanya bersemangat. Kemudian terdengar sebuah suara datang dari langit. Bocah manusia, lepadakan master ulang-alik guntur. Baut petir raksasa dari langit membentuk-bentuk raksasa guntur yang menjulang. Bola petir raksasa berputar di dadanya. Dia menatap dengan ekspresi dingin ke arah menara bintang milik Lu Feng. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.